Namaku Aruna, 27 tahun. Seorang desainer interior yang sedang berada di puncak karier dan kupikir di puncak kebahagiaan. Sudah 4 tahun aku menjalin hubungan dengan Raihan, pria yang kini menjadi tunanganku dan juga seorang CEO muda di perusahaan properti besar milik keluarganya. Dulu, saat aku mengenalnya di sebuah proyek desain kantor barunya, aku tak pernah menyangka hubungan kerja itu akan berubah menjadi kisah cinta. Raihan tampak sempurna, cerdas, tenang, tampan, dan memiliki karisma yang sulit untuk diabaikan. Ia pria yang selalu tahu bagaimana membuatku merasa berharga setidaknya. Itulah yang selalu kutanamkan dalam pikiranku. Sore ini, kami sedang duduk di cafe langganan kami, berbicara tentang konsep pernikahan. Aku ingin dekorasinya pakai banyak bunga putih, kataku sambil membuka papan mood board di tablet. Raihan tersenyum sekilas, tapi tak mengangkat wajah dari layar ponselnya. Oh, ya, terserah kamu saja. Sayang, itu kalimat favoritnya belakangan ini. Terserah kamu saja. Seolah semua tentang pernikahan ini hanya urusanku. Aku tersenyum hambar dan menyimpan tabletku. Nanti malam kita dinner sama keluargamu. Ingat kan? Raihan mengangguk. Iya, aku udah atur semuanya. Kamu akan ketemu Raka juga. Dia baru pulang dari luar negeri. Raka, tanyaku, adik laki-lakiku. Dulu dia sekolah di Kanada. Sekarang dia bantu urus bisnis keluarga juga. Aku mengangguk, agak penasaran. Selama ini Raihan jarang membicarakan keluarganya, terutama adiknya. Malam itu, aku berdiri di depan pintu rumah keluarga Raihan, mengenakan gaun sederhana warna biru langit. Rumah mereka besar dan hangat, dengan taman luas dan aroma masakan. Rumahan yang menenangkan. Saat pintu terbuka, aku disambut oleh seorang wanita elegan, ibunya Raihan, dan lalu seorang pria berdiri di belakangnya, tinggi, berwajah tenang, dengan sorot mata yang teduh namun tajam. Ini Raka, kata Raihan. Raka mengulurkan tangan dan tersenyum kecil. Akhirnya aku ketemu juga sama calon kakak iparku. Tangannya hangat, dan entah kenapa, tatapan matanya seolah menembus perasaanku yang sedang goyah. Malam itu berjalan lancar, tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. Bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang tidak terjadi. Raihan hampir tak menatapku selama makan malam. Dia banyak bicara dengan ayahnya soal bisnis, dan seolah lupa kalau aku duduk di sampingnya. Sementara Raka, dia sesekali mencuri pandang ke arahku, bukan dengan cara yang tidak sopan, tapi seperti seseorang yang ingin memahami tanpa bertanya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku bersama Raihan, aku merasa seperti orang asing. Bukan karena aku tidak disambut, tapi karena seseorang yang seharusnya menggenggam tanganku justru membiarkanku duduk sendiri di ruang yang asing dan sunyi. Setelah makan malam selesai, semua orang pindah ke ruang keluarga. Raihan duduk di sofa bersama ayahnya, membahas proyek pembangunan hotel baru. Aku duduk di ujung lain, mengaduk teh yang mulai dingin. Padahal belum sempat ku sentuh. Kalau kamu nyaman di sini, kamu bisa sering datang, Aruna, kata ibunya Raihan ramah. Aku mengangguk, tersenyum sopan. Terima kasih, Tante. Tiba-tiba, secangkir teh hangat lain diletakkan di meja kecil di sebelahku. Aku tadi lihat kamu gak sempat minum, ucap Raka pelan. Aku menoleh. Dia kembali tersenyum tidak lebar, tapi cukup untuk membuatku merasa terlihat. Terima kasih, jawabku, sedikit kaget oleh perhatian kecil itu. Aku tahu suasana seperti ini kadang bikin canggung, tapi kamu kuat ya? Calon kakak ipar harus tangguh. Aku menahan senyum, meski di dalam hatiku terasa nyeri. Kata-kata itu seharusnya membuatku bahagia, tapi mengapa yang kutangkap justru rasa sepi? Beberapa hari setelahnya, aku kembali fokus menyiapkan desain interior untuk rumah yang akan kutempati bersama Raihan setelah menikah nanti. Tapi sejak makan malam itu, pikiranku mudah teralihkan. Raihan semakin sulit dihubungi, dan bila pun kami bertemu, dia hanya bicara seperlunya. Di tengah rasa bingungku, Raka mengirim pesan. Aku lihat kamu di katalog interior digital. Desainmu keren. Boleh ngobrol sebentar soal konsep ruang tamu? Aku mengiyakan, dan kami bertemu di cafe sore. Itu, aku pikir kami akan bicara soal interior. Tapi ternyata Raka membawa sebuah album foto tua. Ini rumah keluarga kami yang lama. Aku lagi coba merancang ulang bagian belakangnya jadi ruang kerja. Aku membuka lembar demi lembar, lalu menatapnya dengan heran. Kamu bisa pakai jasa tim Raihan. Raka menggeleng pelan. Aku lebih nyaman tanya kamu. Aku tahu kamu detail dan serius. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir,
Aku merasa dihargai. Bukan sebagai tunangan CEO, bukan sebagai calon anggota keluarga, tapi sebagai aku. Aruna, seorang wanita yang punya nilai di luar status hubungannya. Sore itu kami berbincang cukup lama. Entah kenapa, waktu terasa lebih lambat, dan aku tidak ingin cepat-cepat pulang. Saat hendak berpisah, Raka menatapku dan berkata, "Kamu kelihatan lelah, tapi tetap berusaha tersenyum. Itu yang membuatmu terlihat kuat." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk ke tempat paling dalam yang bahkan Raihan pun tidak pernah sentuh. Dan saat aku menutup pintu malam itu, aku sadar sesuatu. Ada orang yang memandangku, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pusat cerita. Dan sayangnya, orang itu bukan tunanganku. Semakin dekat hari pernikahan, semakin jauh pula jarak antara aku dan Raihan. Semuanya mulai terasa. Data, pesan-pesan singkatnya kini hanya berisi hal teknis, seperti jangan lupa fitting baju tanggal ke-12. Undangan udah disetujui. Tinggal cetak. Catering sudah dibayar DP-nya. Tapi tak satu pun dari pesan-pesan itu bertanya, "Apa kamu bahagia?" Hari itu, aku duduk sendiri di ruang meeting. Kecil vendor dekorasi, membawa seluruh desain konsep pernikahan. Raihan tidak datang lagi. "Maaf, Mbak. Kami perlu keputusan final dari pihak pengantin pria untuk layout panggung," ujar tim dekor. Aku tersenyum kaku. Saya akan kirim ke dia nanti. Ya, padahal aku tahu, dia bahkan mungkin tidak akan membacanya. Sambil berjalan keluar gedung, aku menghela napas panjang. Aku merasa seperti mengatur acara untuk orang lain, bukan untuk diriku sendiri. Di tengah lelah yang menggantung, ponselku bergetar. Pesan dari Raka, "Lagi sibuk banget?" "Ya, aku lagi di taman dekat kantor kamu. Kalau kamu sempat, mampir bentar ya." 10 menit kemudian aku duduk di samping Raka, di bangku taman yang rindang. Dia membawa 2 cup teh hangat. "Aku nebak kamu lebih suka teh melati daripada kopi," katanya. Aku menatapnya dengan heran. "Kok kamu tahu?" Raka tersenyum. "Waktu malam makan bareng, kamu 2 kali menolak tawaran kopi. Dan senyummu beda pas minum teh." Tersenyum. Aku bahkan lupa rasanya. Kami bicara sebentar bukan tentang pekerjaan, bukan tentang Raihan, tapi tentang langit yang mendung, tentang bunga liar yang tumbuh di sela-sela rumput, tentang hal-hal kecil yang terasa menenangkan. Sebelum aku pergi, Raka menatapku dan bertanya pelan, "Kamu yakin mau menikah karena kamu bahagia, atau karena kamu terlalu lelah untuk mundur?" Aku terpaku. Kata-kata itu menampar pelan, tapi tepat. Sepanjang perjalanan pulang, pertanyaan itu bergema di dalam kepalaku. Dan malam itu, ketika aku membuka laptop untuk melanjutkan daftar vendor, jari-jariku berhenti di atas keyboard. Kupandangi folder bertuliskan pernikahan Aruna dan Raihan, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini benar-benar pernikahanku? Pertanyaan itu menempel di benakku seperti embun yang tak kunjung hilang dari kaca jendela. Setiap kali aku mencoba meyakinkan diri, bayangan wajah Raihan yang semakin asing kembali muncul. Hari itu, seperti biasa, aku berangkat ke kantor lebih pagi. Di lobi, seorang resepsionis memberiku sebuah amplop putih polos. "Untuk Anda, Mbak Aruna. Tadi ada kurir titip langsung," katanya pribadi. Aku mengangguk. Penasaran, amplop itu tidak bertuliskan nama pengirim. Aku membukanya perlahan. Isinya membuat jantungku seketika berhenti berdetak. 1 lembar foto. Raihan berada di sebuah restoran mewah, duduk berseberangan dengan seorang wanita, tersenyum, menatapnya dengan cara yang seharusnya hanya kuterima darinya. Aku membolak-balik foto itu. Tak ada tulisan, tak ada pesan. Hanya satu hal yang pasti, ini bukan foto editan, dan bukan pertemuan biasa. Tanganku bergetar, tapi otakku masih mencoba mencari alasan logis. Ini bisa saja klien, atau rekan kerja. Raihan pasti bisa jelaskan. Aku menenangkan diriku sendiri menolak terbakar sebelum tahu kebenarannya. Tapi aku tidak bisa bekerja hari itu. Pulang lebih awal, aku duduk di dalam mobil cukup lama, memandang kosong keluar jendela. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menanyakannya langsung. Malam harinya, di rumah Raihan, dia membuka pintu dengan ekspresi lelah. "Kamu gak bilang mau datang?" Aku tidak menjawab, hanya menyerahkan foto itu ke tangannya. Raihan menatapnya, lalu menghela napas pelan, seolah beban yang dipikulnya akhirnya terjatuh. "Aku tahu kamu akan lihat ini suatu hari nanti." Dada kiriku seperti diremas. Aku tanya sekali, "Raihan, siapa dia?" Raihan menatapku. Tak ada kemarahan di wajahnya, tapi juga tak ada rasa bersalah. "Namanya Vania. Aku bertemu dia 6 bulan lalu. Waktu kita sempat renggang, aku melangkah mundur.
Tubuhku terasa ringan seperti akan roboh. 6 bulan lalu. Tapi kamu tetap melamarku, karena aku berpikir, mungkin semua bisa berubah. Tapi, ternyata aku masih belum yakin. Masih belum yakin. Seluruh rencana, impian, dan keyakinan yang kupegang selama 4 tahun, hancur hanya karena satu kalimat. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Aku ini apa buat kamu? Raihan, ia tak menjawab. Dan disitulah jawabannya. Paling jelas, aku pergi malam itu, tanpa teriakan, tanpa drama, tapi dengan hati yang seakan tak bersisa. Dan yang paling menyakitkan bukan karena dia mengkhianatiku, tapi karena dia tak pernah benar-benar memilihku. Malam itu, aku mengemudi tanpa arah. Kota yang biasanya menyala terang seperti bintang terasa redup dan menyesakan. Aku berhenti di pinggir jalan, menutup wajahku dengan kedua tangan, membiarkan air mata jatuh untuk pertama kalinya setelah semuanya terbongkar. Aku tak tahu harus pulang kemana. Pulang ke apartemen kami. Tidak sanggup. Pulang ke rumah orang tuaku. Tidak siap ditanya. Akhirnya aku memutuskan untuk menelepon satu-satunya orang yang terlintas di pikiranku saat itu. Raka. Butuh beberapa detik sebelum dia menjawab. Halo? Suaranya tenang seperti biasa. Tapi malam ini aku hanya bisa menangis sebagai jawaban. Tak banyak tanya. Hanya satu kalimat darinya. Kamu di mana? Beberapa puluh menit kemudian, aku sudah duduk di dalam mobil Raka. Kami tidak bicara di sepanjang perjalanan. Tapi keheningan itu tidak menakutkan. Aneh sekali. Aku merasa tenang. Walau hatiku sedang hancur. Dia membawaku ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ternyata rumah peninggalan nenek mereka. Di sini kamu bisa istirahat. Enggak akan ada yang ganggu, katanya sambil menyerahkan selimut dan secangkir air hangat. Raka, kataku lirih. Kamu tahu, Raihan selingkuh. Dia hanya menunduk, menghela napas pelan. Aku tahu ada yang salah dari cara dia memperlakukanmu. Tapi aku berharap aku salah. Mataku basah lagi. Tapi kali ini bukan karena Raihan, melainkan karena seseorang benar-benar melihat luka hatiku dan mengakuinya. Aku ini bodoh? Ya, tanyaku pelan. Bukan, kamu hanya terlalu percaya sama orang yang salah. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata bengkak tapi hati sedikit lebih ringan. Raka sudah menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan teh melati. Kami duduk di teras rumah kayu itu, memandangi pohon-pohon yang tertiup angin. Raka membuka suara. Kamu berhak marah, tapi jangan kehilangan dirimu sendiri karena kemarahan itu. Aku menatapnya. Di matanya tak ada penilaian, tak ada rasa kasihan, hanya ketulusan. Dan saat itu, aku merasa seperti seseorang yang baru saja diselamatkan dari lautan badai. Hari itu, aku menulis pesan ke Raihan. Pendek, tegas. Pernikahan kita batal. Aku tidak ingin penjelasan lagi. Aku hanya ingin melupakan semuanya. Dan, saat ku kirim pesan itu, aku menatap langit, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bebas. Tapi kebebasan itu tidak serta-merta menyembuhkan. Yang hilang bukan hanya cincin di jari manisku, tapi juga sebagian besar dari diriku, keyakinan, kepercayaan, bahkan arah. Aku memutuskan untuk menghilang dari semua hal yang mengingatkanku pada Raihan. Aku cuti dari pekerjaan, mematikan media sosial, dan pindah sementara ke villa kecil milik sahabatku di kaki gunung. Di sanalah aku mencoba bernapas sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat. Kadang aku hanya duduk di beranda, menatap kabut pagi, bertanya-tanya apakah aku ini benar-benar kuat atau hanya berpura-pura tegar. Sampai suatu pagi, seseorang mengetuk pintu. Kupikir itu tukang kebun, tapi saat kubuka, yang kulihat adalah sosok yang paling tak kuduga. Raka. Ia berdiri dengan kemeja abu-abu sederhana, tangan membawa 2 kantong plastik dan 1 dus buku. Aku bawain makanan dan beberapa novel. Kupikir kamu butuh teman ngobrol yang gak banyak tanya. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi saat itu, aku merasa seperti rumah yang disambangi matahari setelah lama hujan. Kami duduk di teras sambil menyeruput teh. Tak ada obrolan besar. Hanya potongan-potongan cerita tentang masa kecilnya, tentang kenangan di rumah nenek, dan tentang betapa ia sebenarnya ingin jadi penulis, bukan pengusaha. Aku sering merasa gak cocok di dunia Raihan, katanya. Aku menoleh. Kenapa? Karena Raihan selalu berjalan dengan kecepatan tinggi, sementara aku lebih suka duduk dan menikmati jalan. Kalimat itu menamparku lembut. Selama ini, aku terlalu sering berlari, terlalu takut ketinggalan, sampai lupa bertanya apakah arahku sudah benar. Raka melihat wajahku yang mendung, lalu berkata pelan, kamu gak perlu berpura-pura kuat kalau sedang patah, karena luka yang tak terlihat tetap butuh diobati. Air mataku jatuh,
Kali ini bukan karena Raihan, tapi karena seseorang akhirnya mengizinkanku untuk rapuh tanpa menghakimi. Hari-hari selanjutnya, Raka datang setiap 2 atau 3 hari sekali. Kadang, hanya untuk menemani sarapan. Kadang mengajakku membaca buku bersama, atau sekadar diam di dekatku, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi. Dan aku mulai menyadari, rasa nyaman bisa tumbuh, bahkan dari reruntuhan yang paling hancur. Tapi yang tak kusangka, dari kenyamanan itu, pelan-pelan, muncul sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Harapan. Suatu sore, yang mendung, aku dan Raka duduk di bawah pohon pinus di belakang villa, membaca buku dalam diam. Angin meniup lembut halaman yang terbuka di pangkuanku. Tapi pikiranku sudah terbang entah kemana. Aku takut. Gumamku tiba-tiba. Raka menoleh. Takut apa? Takut. Aku hanya menjadikanmu pelarian. Takut kamu cuma jadi pengobat luka. Bukan yang benar-benar kupilih. Ia tak langsung menjawab. Ia hanya menutup bukunya. Menatap langit yang mulai gelap. Kalau kamu butuh waktu, aku bisa tunggu. Tapi jangan hilangkan dirimu hanya untuk menyenangkan siapapun. Termasuk aku. Hatiku mencelos. Bukan karena kecewa. Tapi karena itulah bentuk cinta paling tulus yang pernah kudengar. Cinta yang tidak menuntut. Tidak memaksa. Hanya menunggu dengan sabar. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk bangkit. Aku kembali membuka laptop. Menulis email pengunduran diri dari kantor tempatku. Bekerja selama 5 tahun. Aku tidak ingin kembali ke lingkungan yang membuatku terus mengingat Raihan. Aku ingin memulai lagi. Dari nol. Dari aku yang baru. Lalu aku duduk berjam-jam. Menulis ulang konsep interior untuk sebuah kafe kecil di desa wisata dekat villa. Proyek fiktif. Hanya untuk melatih tanganku kembali. Tapi rasanya seperti menemukan kembali napas. Malamnya, aku menunjukkan desain itu ke Raka. Ia memandangi sketsa-sketsaku dengan serius. Lalu berkata, "Kamu tahu, kamu lebih hidup saat bicara tentang ini daripada waktu kamu bicara soal pernikahan dulu." Aku terdiam. Iya benar. Dan saat itulah aku menyadari. Mungkin perasaan hancur bukan akhir. Tapi jendela baru menuju sesuatu yang lebih sejati. Beberapa minggu berlalu, luka di hatiku belum benar-benar hilang. Tapi sudah tak lagi berdarah. Dan aku mulai melihat Raka. Bukan lagi sebagai adik dari seseorang yang menghancurkanku. Tapi sebagai pria yang melihatku saat aku nyaris tak terlihat. Namun, di balik semua ketenangan ini, aku tahu satu hal. Kita tidak bisa melangkah ke depan sebelum benar-benar berdamai dengan masa lalu. Dan masa laluku belum sepenuhnya selesai. Kalimat itu terus bergema di benakku saat langkahku kembali menyentuh lantai dingin apartemen di Jakarta. Kota ini tempat segala luka itu bermula kini terasa asing. Namun aku tahu, aku harus kembali demi diriku sendiri. Aku datang bukan untuk Raihan. Aku datang karena aku sudah cukup kuat untuk berdiri tanpa bayangannya. Atau, setidaknya, itu yang aku yakini sebelum aku melihatnya berdiri di lobi kantorku. Matanya membelalak saat melihatku. Ia seperti baru melihat hantu masa lalunya. Tapi anehnya, aku tidak gemetar. Justru dia yang gugup. "Aruna," aku membalas dengan anggukan. "Dingin, Raihan." Ia mencoba bicara. Menjelaskan. Mengulang semua alasan basi yang pernah ia ucapkan di malam terakhir kami bertunangan. Tapi kali ini, aku tidak lari. Aku dengarkan. Bukan karena aku peduli. Tapi karena aku ingin mengakhiri semuanya dengan kepastian. Semua yang terjadi, aku sesali. Katanya, kalau aku bisa memutar waktu, aku tidak ingin kau memutar waktu. Raihan, potongku. Aku hanya ingin kau berhenti hadir dalam hidupku tanpa undangan. Aku melihat wajahnya berubah. Mungkin terluka, mungkin marah. Tapi aku tak peduli. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen. Udara kota tak sesejuk pegunungan tempat Raka berada. Tapi malam ini terasa lebih terang. Meski tanpa bulan, tiba-tiba ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku hangat. "Raka, apa kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Lebih dari itu, aku kuat." "Rak," jawabku, "kalau kamu sudah menyelesaikan yang perlu kamu selesaikan, pulanglah." "Kenapa?" "Karena aku baru sadar. Aku sudah menunggumu lebih lama dari yang kusadari." Hatiku berdebar. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Seolah bisa merasakan jaraknya melintas dalam sinyal. Tapi di detik yang sama, sebuah notifikasi masuk. Dari email, dari Raihan. Subjek, "Aku minta kesempatan terakhir." Aku menutup ponsel pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa berada di tengah dua pilihan yang tak mudah. Lalu siapa yang akan kuberi kesempatan? Yang pernah menghancurkanku? Atau yang telah menyembuhkan hatiku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam, menghantam pikiranku seperti ombak yang tak pernah lelah.
Pagi harinya, tanpa rencana, kakiku membawaku ke tempat yang tidak kusangka, kafe kecil tempat aku dan Raihan dulu sering bertemu. Diam-diam, jauh sebelum pertunangan kami diumumkan. Dan di sanalah aku melihatnya, Raihan dan Raka, duduk berhadapan di meja pojok. Aku langsung menahan napas. Mereka berdua tampak seperti dua kutub yang berlawanan. Raihan duduk dengan jas rapi dan wajah penuh penyesalan. Sedangkan Raka, dengan sweater abu-abu dan tatapan tenang namun tajam, tampak tak tergoyahkan. Aku tak peduli kau menyesal, ucap Raka tajam. Sebelum aku mendekat, yang kupedulikan sekarang adalah Aruna, dan dia bukan milikmu lagi. Raihan menghela napas. Aku tahu aku bersalah. Tapi kau juga tahu aku mencintainya sebelum kau tahu siapa dia. Raka tertawa sinis. Dan kau juga orang pertama yang menyakitinya. Aku cuma datang saat dia hancur dan butuh tempat bernaung. Aku ingin menghentikan mereka. Tapi kata-kata mereka seperti belati yang membuka kembali luka lama. Aku berdiri, membeku, mendengarkan. Meski hatiku bergemuruh, Aruna bukan hadiah yang bisa kalian perebutkan. Kataku akhirnya, menyudahi pertarungan ego dua pria itu. Keduanya menoleh padaku. Nyaris bersamaan. Aku bukan siapa-siapa sekarang, lanjutku. Tapi aku juga bukan perempuan yang bisa diremehkan. Aku yang akan memilih kemana hatiku pulang. Sepulang dari sana, aku memandangi kotak kecil di laci cincin tunangan dari Raihan yang belum sempat ku kembalikan. Aku ingin membuangnya, tapi tanganku justru gemetar saat menyentuhnya. Malamnya, Raka meneleponku. Aku tak akan mendesak, katanya dengan suara lirih. Tapi kalau kamu memilih tetap tinggal dalam masa lalumu, aku tak akan menunggu selamanya. Aruna, air mataku menetes, karena aku tahu, apapun yang kupilih, akan ada hati yang patah. Dan entah mengapa, malam itu aku bermimpi tentang dua pintu. Satu menuju masa lalu yang pernah indah tapi penuh luka. Satu lagi menuju masa depan yang hangat, tapi belum pasti. Dan aku berdiri di antaranya, tak tahu harus memilih yang mana. Namun pagi itu, entah mengapa, langkahku terasa lebih ringan. Seperti hatiku sudah membuat keputusan diam-diam. Bahkan sebelum logikaku ikut bicara, aku berdiri di depan rumah keluarga Elverol, membawa satu hal yang selama ini menahanku. Cincin tunangan dari Raihan. Kali ini, aku siap mengembalikannya. Pintu dibuka oleh Bularas, ibunya. Tatapan beliau terkejut, namun tidak dingin. Aruna, aku hanya tersenyum tipis. Aku ingin bicara sebentar dengan Raihan. Tak butuh waktu lama. Raihan muncul, rambutnya sedikit berantakan, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. Begitu melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Kalau kamu datang untuk memaafkan bukan? Potongku lembut. Aku datang untuk mengakhiri. Aku meletakkan kotak kecil berisi cincin di meja. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Raihan benar-benar hancur bukan karena kehilanganku, tapi karena dia akhirnya sadar. Penyesalan datang terlambat. Aku pernah mencintaimu dengan segenap hati, kataku. Tapi aku juga belajar bahwa cinta tak bisa tumbuh di atas luka yang kau buat sendiri. Aku pergi tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Malamnya, aku berdiri di depan apartemen Raka. Tanganku gemetar saat menekan bel. Dan saat pintu terbuka, aku melihat wajah yang selama ini diam-diam menenangkan lukaku. Dia tampak terkejut, tapi tidak berkata apa-apa. Aku memilih pintu yang tak pernah memaksaku untuk sempurna, kataku sambil menatap matanya dalam-dalam. Aku memilihmu, Raka. Dia tidak langsung menjawab, tapi satu langkah kecilnya mendekat. Lalu pelukannya yang hangat sudah menjadi jawaban yang paling kutunggu. Tapi sebelum pelukan itu sempurna, ponsel Raka berdering. Wajahnya langsung tegang. Ada apa? Tanyaku. Dia menatapku, seolah ragu ingin bicara atau tidak. Itu dari ayah. Raihan kecelakaan mobil. Dunia yang baru saja kubangun kembali berguncang hebat. Raihan kecelakaan mobil. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku seperti gema yang tak mau berhenti. Tubuhku membeku. Pelukan Raka belum sempat kubalas, tapi kini langkahku justru mundur. Di mana dia sekarang? Tanyaku dengan suara lirih. Raka menggenggam tanganku. Ragu. Rumah sakit pusat. Dia dalam ruang operasi. Kepalanya terbentur cukup keras. Aku tak tahu kenapa dada ini begitu sesak. Bukan karena cinta, bukan karena masih menginginkannya, tapi karena aku pernah begitu mempercayainya. Aku pernah membayangkan hidup bersamanya. Dan kini, ia tergeletak di ambang hidup dan mati. Aku harus ke sana, gumamku. Raka tak mencegahku. Justru ia ikut menggenggam tanganku erat dan berkata, kalau kamu harus pergi, aku akan menemanimu.
Di rumah sakit, waktu seolah berjalan lambat. Bu Laras duduk dengan mata sembab. Sementara Parman, ayah Raihan dan Raka, berdiri mematung di dekat jendela dengan tatapan kosong. Saat aku datang, tak ada satupun dari mereka yang bertanya kenapa aku ada di sana. Mungkin mereka tahu aku datang bukan sebagai tunangan Raihan, tapi sebagai seseorang yang pernah mencintainya. Dan kini datang untuk mengucap perpisahan dengan tenang. Dokter keluar dari ruang operasi dengan ekspresi serius. Kami sudah melakukan yang terbaik. Raihan dalam kondisi stabil, tapi kemungkinan mengalami gangguan ingatan pasca trauma. Semua terdiam, dan aku tahu, luka ini belum selesai. Luka itu justru baru mulai. Beberapa hari kemudian, aku menjenguk Raihan yang mulai sadar. Wajahnya pucat, tapi saat menatapku, ada kekosongan di sana. Kamu siapa? Katanya pelan. Dunia seolah runtuh, tapi bukan karena dia lupa padaku. Justru karena aku sadar ini mungkin satu-satunya cara Tuhan memaksaku untuk benar-benar melepaskannya. Namun sebelum aku keluar dari ruangan itu, Raihan menatap Raka yang berdiri di sampingku. Raka, dia siapa? Aku dan Raka sama-sama menatap Raihan, kaget. Lalu dokter datang dengan ekspresi tegang. Ada yang harus kalian tahu, bukan hanya trauma kepala. Hasil MRI-nya menunjukkan sesuatu yang lebih serius. Hatiku mencelos. Aku menatap Raka, tapi sebelum sempat bertanya, pintu ruangan dibuka dari luar. Seorang wanita muda melangkah masuk, membawa seorang anak kecil. Anak itu langsung berlari ke arah ranjang. Papa bangun. Ya, aku membeku. Wanita itu menatapku dan berkata lirih, maaf, aku memang belum pernah dikenalkan ke siapa-siapa. Tapi aku, ibu dari anaknya, Raihan. Kalimat itu mengguncang seluruh tubuhku. Udara terasa menipis. Dan untuk beberapa saat, aku tak sanggup berkata-kata. Wajah wanita itu tenang, tapi sorot matanya menyimpan luka-luka yang mungkin sama dalamnya denganku. Anak, gumamku, nyaris tak terdengar. Raihan menatap perempuan itu bingung, lalu menatap anak kecil yang kini menggenggam tangannya. Papa, katanya pelan. Tatapan Raihan kosong, tapi tubuhnya bergetar. Aku punya anak. Ia menoleh pada dokter, pada Raka, bahkan padaku. Kenapa aku gak ingat apa-apa? Tak ada yang menjawab. Semuanya sama terkejutnya. Perempuan itu memperkenalkan diri. Namaku Gita. Aku bertemu Raihan di London 3 tahun lalu. Kami sempat tinggal bersama sebelum dia kembali ke Indonesia dan tiba-tiba memutuskanku tanpa alasan. Mataku membelalak. 3 tahun lalu, gumamku. Menoleh ke Raka. Raka langsung mengangguk. Wajahnya tegang. Itu saat Raihan keluar negeri dengan alasan pelatihan bisnis. Tak ada yang tahu detailnya. Aku melangkah mundur. Dunia rasanya seperti panggung yang penuh tipu daya. Jadi selama aku bertunangan dengan Raihan, dia menyembunyikan semuanya. Setelah keluar dari ruang perawatan, aku duduk di taman rumah sakit. Udara malam menusuk kulit. Tapi tak ada yang lebih dingin dari hatiku saat ini. Raka duduk di sampingku. Diam, kenapa hidup terus mempermainkanku? Raka, tanyaku pelan. Raka menatapku. Lama, mungkin karena kamu terlalu kuat. Aruna, jadi Tuhan tahu. Kamu bisa bertahan. Aku menggeleng. Air mataku jatuh. Aku lelah. Aku benar-benar lelah. Raka menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Kalau kamu lelah, bersandarlah padaku. Sekarang, esok, kapanpun kamu butuh. Detik itu juga aku tahu Raka bukan sekadar pelipur lara. Dia adalah seseorang yang perlahan menyembuhkan. Bukan dengan janji, tapi dengan hadir. Namun sebelum sempat aku menjawab, ponselku bergetar. Dari Gita, kita harus bicara. Ada hal yang Raihan sembunyikan, bahkan dari keluarganya sendiri. Pesan dari Gita terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku tak bisa tidur. Ada rasa takut, penasaran, dan sesuatu yang tak bisa kuterjemahkan. Keesokan paginya, aku memutuskan menemuinya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi di pinggiran kota. Gita tampak lelah, tapi matanya penuh keteguhan. Aruna, katanya, tanpa basa-basi. Aku tahu kamu bingung, tapi ada sesuatu yang harus kamu lihat. Dia menyodorkan sebuah album kecil. Lusuh. Saat ku buka, mataku membelalak. Foto-foto Raihan, bukan hanya bersama Gita, tapi juga bersama seorang wanita tua yang sangat mirip dengannya dan seorang anak laki-laki kecil lainnya. Siapa mereka? Tanyaku pelan. Gita menghela napas. Itu ibunya Raihan, yang sebenarnya. Dia bukan anak kandung dari keluarga yang kamu kenal. Dia diadopsi secara diam-diam. Dan anak kecil itu, adik kandungnya. Dunia seolah runtuh. Raihan tumbuh dengan beban. Dia merasa harus menjadi sempurna demi keluarga angkatnya. Dia menutupi siapa dirinya sebenarnya.
bahkan saat mencintaiku. Tapi dia tak pernah benar-benar bisa lepas dari masa lalunya. Aku menutup album itu perlahan. Napasku tercekat. Lalu, kenapa kau datang sekarang? Gita menatapku lurus. Karena Raihan koma. Karena putraku berhak tahu siapa ayahnya. Dan karena kamu, Aruna, kamu berhak tahu apa yang selama ini dia simpan. Saat kembali ke rumah sakit, aku menemukan Raka duduk di depan ruang ICU. Wajahnya letih, tapi tetap memberi senyum kecil saat melihatku. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku hanya mengangguk. Tapi sebelum sempat mengatakan apa-apa, dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah serius. Keluarga Raihan, kami serempak berdiri. Ada perkembangan penting. Raihan mulai merespons. Degup jantungku melonjak. Tapi bersamaan dengan harapan, muncul rasa takut baru. Apa yang akan terjadi jika Raihan sadar? Dan mengingat semuanya, pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku sepanjang malam. Bahkan saat Raka menggenggam tanganku dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu akan ada luka yang terbuka kembali jika Raihan bangun. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah sakit. Dada ini penuh campur aduk. Di lorong ICU, langkahku terasa berat. Seakan waktu melambat. Ketika aku masuk, Raihan sudah sadar. Tubuhnya lemah, tapi matanya terbuka, menatapku. Aruna, suaranya parau. Nyaris tak terdengar. Aku menahan napas. Ya, aku di sini. Dia menatapku lama, lalu bibirnya bergetar. Maaf, aku sudah menyakitimu. Air mataku jatuh begitu saja. Permintaan maaf itu datang begitu tiba-tiba. Seperti badai yang meledakkan pintu yang sudah lama terkunci. Aku tidak butuh maafmu. Ray, kataku pelan. Aku hanya ingin kau jujur pada dirimu sendiri. Dia menunduk. Aku selalu ingin menjadi sempurna untuk orang lain. Sampai-sampai aku kehilangan diriku sendiri. Dan kehilangan kamu. Aku berdiri. Tanganku gemetar. Tapi kamu juga kehilangan Gita. Dan anakmu. Raihan membelalak. Kamu tahu? Aku mengangguk. Dia datang padaku. Membawa kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan. Wajah Raihan menegang. Air matanya jatuh. Aku terlalu takut. Aruna, takut ditolak. Takut kehilangan semuanya. Tapi kamu memang sudah kehilangan. Potongku. Dan aku juga. Sudah belajar untuk melepaskan. Langkah kakiku mundur. Perlahan meninggalkannya. Di balik pintu, Raka sudah menungguku. Dia mengulurkan tangannya. Dan untuk pertama kalinya, aku meraihnya tanpa ragu. Di perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela. Udara sore terasa lembut. Tapi dalam dadaku masih ada satu bagian yang belum selesai. Aku memejamkan mata. Besok, aku akan mengunjungi rumah masa kecil Raihan di London. Mungkin, di sanalah semuanya harus berakhir. Keesokan harinya, aku berdiri di depan rumah tua. Bercat putih di pinggir kota London. Udara dingin menerpa wajahku, membawa aroma nostalgia dan luka yang belum tuntas. Rumah itu kosong, tapi seolah menyimpan suara-suara masa lalu tawa, tangis, dan rahasia yang membentuk siapa Raihan hari ini. Aku masuk perlahan, debu memenuhi sudut-sudut ruangan. Namun di atas piano tua, ada satu foto keluarga. Raihan kecil bersama adik lelakinya Raka dan orang tua mereka. Semua tersenyum, kecuali Raihan. Aku menyentuh bingkai itu, dan tiba-tiba Raka muncul di ambang pintu. Kamu tetap datang ke sini. Aku mengangguk. Aku ingin mengerti. Kenapa semuanya harus seperti ini? Raka mendekat. Ayah kami selalu keras pada Raihan. Menuntut dia jadi sempurna. Semua luka itu, dia sembunyikan. Bahkan dari diriku. Itulah kenapa dia sering terlihat seperti orang yang tak punya hati. Padahal, dia hanya tak tahu cara mencintai dengan benar. Aku menatap Raka. Dan kamu? Dia tersenyum pahit. Aku tumbuh di bayang-bayangnya. Tapi saat melihatmu, Aruna, aku tak ingin jadi bayang-bayang siapapun lagi. Aku terdiam. Kata-kata itu menggetarkan hatiku lebih dari apapun. Perlahan, aku menghampirinya dan memeluknya. Terima kasih sudah mengajarkanku bahwa cinta itu bukan tentang siapa yang lebih dulu datang, tapi siapa yang tetap tinggal. Bisiku. Raka mengeratkan pelukannya. Dan aku ingin tinggal. Kalau kamu izinkan. Air mataku jatuh. Bukan karena luka, tapi karena luka itu akhirnya menemukan obatnya. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di tepi taman yang sama tempat Raihan dulu melamarku. Kali ini, dengan Raka di sisiku, Raihan telah pergi jauh meninggalkan perusahaan. Memilih menjalani hidup baru sebagai ayah untuk anaknya yang sempat dia tinggalkan. Sementara, aku memilih Raka. Bukan karena dia adiknya Raihan, tapi karena dia menyembuhkan luka yang kakaknya tinggalkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa Jeti pilihan kedua. Aku merasa Jeti satu-satunya yang dicintai dengan
Tulus.